Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Junita Hermawan dari kelas 11 MIPA 5 SMA Negeri 16 Garut. Di sini saya akan menjelaskan materi sesuai dengan kompetensi dasar yang telah diberikan. Merokok memang merupakan kebiasaan sejak lama yang diduga bisa menyebabkan efek negatif pada tubuh. Meskipun kamu tidak merokok, paparan asap rokok bisa mengakibatkan dampak kesehatan yang cukup signifikan untuk mereka yang menghirupnya. Mengapa asap rokok berbahaya? Asap rokok diduga menjadi bagian paling berbahaya dari rokok karena mengandung zat yang lebih berbahaya ketimbang asap yang dihirup oleh perokok. Kondisi ini bisa terjadi karena asap tidak melalui filter, sehingga menjadi penyebab gangguan kesehatan bagi mereka yang terpapar. Meski kamu bukan perokok, tetapi terpapar asap rokok secara teratur, maka tubuh tetap menyerap nikotin dan zat berbahaya lainnya. Paparan asap rokok ini mengandung lebih dari 4.000 senyawa kimia, yang mana 250 jenis diantaranya dikenal sangat beracun. Parahnya lagi, lebih dari 50 diantaranya bisa memicu kanker. Bagaimana cara asap rokok membahayakan kesehatan? Zat berbahaya dalam asap rokok mampu bertahan di udara selama kurang lebih 4 jam. Alhasil, menghirup partikel-partikel ini hanya dalam hitungan menit dapat membahayakan kesehatan. Setelah 5 menit, asap rokok yang masuk ke tubuh akan membekukan aorta. Sedangkan dalam 20-30 menit bisa menyebabkan pembekuan darah dan kurun waktu 2 jam bisa membuat detak jantung tidak teratur. Ketika seseorang mengisap sebatang rokok, maka sebagian asap tidak akan masuk ke paru-paru. Asap rokok ini menyebar ke udara dan tanpa sengaja terhirup oleh orang-orang di sekitarnya. Ini sebabnya paparan asap rokok yang mengenai orang-orang tidak merokok lainnya akan berbahaya untuk kesehatan. Berikut ini berbagai dampak atau akibat dari asap rokok bagi pernapasan. Yang pertama, kanker paru-paru. Diketahui sekitar 90% kasus kanker paru diakibatkan oleh rokok. Hal ini karena asap rokok akan masuk secara inhalasi ke dalam paru-paru. Zat dari asap rokok ini akan merangsang sel di paru-paru menjadi tumbuh abnormal. Yang kedua, asma. Asma merupakan penyakit kronik pada saluran pernapasan akibat peradangan dan penyempitan pada saluran sehingga menimbulkan sesak. Asap rokok yang terhirup dapat mengiritasi saluran napas sehingga menimbulkan serangan asma secara tiba-tiba. Yang ketiga, emfisema. Emfisema adalah kondisi ketika kantung udara di paru-paru perlahan hancur sehingga membuat nafas menjadi pendek. Ketika kantung udara rusak, hal ini otomatis akan menurunkan jumlah oksigen yang mencapai darah. Seiring berjalannya waktu, kantung yang sudah pecah ini membuat penderita emfisema harus bekerja sangat keras untuk mendapatkan udara yang cukup. Bahkan, dalam keadaan tidak beraktivitas pun, dada perokok akan terasa sangat sesak. Dan yang keempat, bronkitis kronis. Bronkitis kronis adalah kondisi saat saluran udara memproduksi lendir terlalu banyak. Hal ini membuat penderitanya terangsang untuk batuk. Biasanya, kondisi ini termasuk salah satu yang paling sering terjadi pada perokok. Seiring berjalannya waktu, saluran udara akan tersumbat oleh jaringan parut dan lendir. Lama-lama, kondisi ini bisa menyebabkan infeksi paru-paru atau pneumonia. Sampai saat ini belum ada obat untuk bronkitis kronis.